Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa lil hikmah wa khalaqna lil ibadati wal ma'rifah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى جميع الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كاشف الأمة وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد. Tuan-tuan, para khalifah, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmah ats-tsaminah min al-hikam al-'ataiyah. Qala al-imam al-'arifillah Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Maka pada hikmah yang ke-8 dari hikam al-'ataiyah berkatalah al-imam al-'arifillah Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Kata beliau, إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك والأعمال أنت مهديها إليه وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك. Apabila Allah membukakan bagi engkau satu pintu daripada ma'rifah, maka jangan engkau heran besertanya. Maka jangan engkau heran besertanya itu bahwa sedikit amal engkau, bahwa Allah tidak membukakan pintu ma'rifah bagi engkau, melainkan Allah juga memperkenalkan diri kepada engkau. Apakah engkau tidak tahu memperkenalkan itu adalah Allah yang mendatangkan atas engkau, sedangkan amal-amal ibadah itu engkau yang persembahkannya kepada Allah. Manakah yang lebih mulia? Sesuatu yang engkau persembahkan kepada Allah dibanding sesuatu yang Allah datangkan atas engkau. Tentu yang lebih mulia itu yang Allah datangkan kepada engkau. Inilah hadis sekalian,
hikmah yang ke-8. Ada orang ingin ma'rifat kepada Allah. Dia ingin mengenal Allah. Lalu dia berusaha sedaya upayanya. Dia berusaha. Dia beribadah siang dan malam. Dia berwirid. Dia salat jamaah. Kewajiban-kewajiban ditunaikannya. Yang sunnah-sunnah pun ditunaikannya. Sosial kemasyarakatan pun ditunaikannya. Wiridnya selalu berkembang. Ibadah siang dan malam. Karena ia ingin berkenalan dengan Allah. Dia ingin makrifat dengan Allah. Setelah sekian tahun lamanya dia beribadah, barulah Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba itu. Lama, tuan-tuan dan hadirin sekalian. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 1 hari sebelum dia meninggal, barulah Allah berkenan memperkenalkan diri Allah itu kepada hamba yang taat. Perjalanan yang cukup panjang. Tapi ada hamba amalnya sedikit, justru Allah yang memperkenalkan dirinya kepadanya. Jadi ada hamba, saya ulang, hamba dia ingin Allah memperkenalkan dirinya kepadanya. Lalu dia beribadah siang dan malam, barulah Allah berkenan. Amalnya banyak. Itu pun belum tentu. Tapi ada hamba amalnya sedikit, justru Allah memperkenalkan diri Allah itu kepada hamba yang amalnya sedikit tadi. Maka janganlah remehkan amal yang sedikit. Tapi jangan tidak beramal. Jangan tidak beramal. Dan kita pun tidak tahu amal yang mana memasukkan kita dalam surga. Dan semata-mata bukan karena amal itu, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beramallah. Maka boleh jadi ketika kita melihat seekor semut terapung di atas air, lalu kita ambil dengan jari kita semut tadi, kita letakkan di tepi kolam itu. Selamatlah semut tadi. Boleh jadi karena amal itulah Allah masukkan kita dalam surga. Bukan karena salat-salat kita, bukan karena amal-amal yang lainnya, hanya karena kita menyelamatkan seekor semut saja yang terapung di atas air. Jangan remehkan amal yang sedikit dan kecil itu hadirin sekalian. Tanqasimul ma'rifah ila qismain. Dan ma'rifat itu dibahagi kepada 2. Ma'rifatin 'amatin wa ma'rifatin khasah. Yang pertama adalah ma'rifat umum atau yang bersifat umum. Yang kedua adalah ma'rifatin khasah, bersifat khusus. Jadi ma'rifat itu ada umum, ada khusus. Al-ma'rifatul 'amah. Adapun ma'rifat yang bersifat umum itu, bi an ta'lam wa tuqirra bi anna Allah wahidun qadirun alimun muridun hayyun qayyum sami'un basirun mutakallimun ila akhirih. Itulah ma'rifat yang bersifat umum. Jadi yang dimaksud dengan ma'rifat umum itu adalah bi an ta'lam, bahwa engkau mengetahui, wa tuqir, dan meyakini, bi anna Allah, bahwa sesungguhnya Allah itu wahid, tunggal, satu, esa, qadir, berkuasa, alim, maha mengetahui, murid, berkehendak, hayy, qayyum, hidup berdiri sendiri, sami', mendengar, basir, melihat, mutakallim, berkata-kata, dan akhir ila akhir. Jadi setiap muslim
Muslim itu dia sudah ma'rifat umum, bahwa kita yakini Allah itu satu, Allah tempat kita bergantung, haram hukumnya kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh menduakan Allah. Kita sudah ma'rifat umum. Semua kita bermakrifat. Itu namanya ma'rifat. Wa tahsulu hadhihi al-ma'rifah, dan adapun ma'rifat yang bersifat umum ini tahsul, boleh didapati, dihasilkan, dicari, diusahakan bitta'allum, dengan belajar, wa tafakkur, berfikir, wal istidlal, dengan mencari dalil. Jadi ma'rifat bersifat umum ini boleh dipelajari. Jadi ada ma'rifah, ada dzu ma'rifah. Yang kita akan bicarakan nanti dzu ma'rifah itu merasai ma'rifah. Kita yakin Allah ini Maha mendengar. Yakin. Kita yakin Allah Maha melihat. Yakin. Tapi kita menentang Allah. Yakin kita Allah berkuasa. Yakin Allah itu memberikan sesuatu, tapi bergantung juga pada manusia. Allah Maha mengetahui yang tersembunyi dan yang terang. Selalu kita baca. Tapi tetap juga kita melanggar. Kita masih pada tataran tahap makrifat amal. Jadi hadirin sekalian, inilah maksud, wahadal maksud awal din ma'rifatullah. Awal-awal agama itu makrifat pada Allah. Ini aja. Makrifat pada Allah itu kita tahu Allah itu besar, wajib kita sembah, tempat kita bergantung itu nanti. Semua kita punya makrifat seperti itu. Wal ma'rifatul khasah, adapun makrifat yang bersifat khusus ini, bi an tadhu an la fa'ila illallah, bahwa engkau merasakan bahwa tiada berbuat atau perbuatan itu melainkan perbuatan Allah. Itu kita kemarin sudah ada sebutkan tauhidul af'al. Tauhidul af'al itu mengesahkan perbuatan. Dalam keyakinan kita bahwa tidak ada perbuatan di muka bumi Allah ini melainkan perbuatan Allah. Dan kita sudah jelaskan, bila dikumpulkan sifat 20 itu menjadi dua saja. Yang pertama jalal, yang kedua jamal. Ya. Kita masih ingat ini, kemegahan dan keindahan. Jadi hadis sekalian, ma'rifat khasah ini antaduk alla fa'ila illallah, merasakan bahwa tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Oleh karena itu, kalau kita datang ke nasah ini, jangan kita punya etikat kalau kita tidak. Kita boleh sampai ke nasah ini, kita boleh tegak rukuk dan sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berandai-andai kita sehat. Nanti kalau kita punya etikat bahwa yang berdiri itu karena akunya, nanti muncul ujub kita. Bila muncul ujub, maka kita remehkan orang yang tidak tegak bersama kita. Jangan. Jadi kita boleh datang ke nasah ini, kita boleh rukuk, boleh sujud dan lain-lainnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan pada Allah. Jadi mau turun tangga tuh, mau keluar rumah, ya Allah, aku dapat turun dan aku dapat datang ke masjid, ke madrasah semata-mata karenamu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Karena Allah, supaya lembut hati, ya, supaya lembut. Kalau tidak begitu, kebalik nanti kita remehkan orang. Boleh kita remehkan, kita pandang rendah orang yang tidak sama dengan kita. Jangan. Itu membahayakan diri kita. Para ahli sufi mengatakan
Inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yashfaq ila jannatin akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada jannah, ada surga. Di dunia ini, inna fid dunya jannah, ada surga. Man dakhalaha, siapa yang masuki jannah itu, jannah yang ada di dunia itu, lam yashfaq ila jannatil akhirah, dia tidak akan merindui jannatil akhirah, tidak, ingin pun tidak. Ala wahiyya ma'rifatullahi ta'ala. Apa dia? Ma'rifat kepada Allah. Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah tak ingin surga. Makanya kalau kita bicara ikhlas itu, ikhlas dia ada yang ikhlasul awam, khawas yang kita bicarakan, tapi dia apa, saya sentuh sedikit. Ikhlas kita nih tuan-tuan sekalian, model ikhlas kita nih, model permintaannya, kita datang ke madrasah ini ikhlas, tapi coba lihat permintaannya. Ya Allah, sehatkan aku, luaskan rezekiku, masukkan aku ke surga. Nah, itu model permintaan para awam. Model dua-dua. Salah, tidak salah. Level kedua, dia minta bagian al-hudud al-ukhrawiyah. Dia minta bagian akhirat. Tak ada orang yang minta kesehatan. Tak ada. Panjangkan umurku ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah, sehatkan aku, sonangkan keuangan aku, tak ada. Orang yang tingkatan kedua bukan begitu doa. Dia minta bahagian akhirat saja. Tapi level yang tertinggi orang sudah ma'rifat pada Allah, dan ma'rifatnya ada bahagian-bahagian lagi. Tak teringat dunia, tidak teringat akhirat. Berkat mahmud waliullah, dunia dan akhirat dia bercinta. Tengok, setiap hari kita dong aja. Dong aja. Berkat mahmud waliullah, dunia dan akhirat dia bercinta. Dunia dia benci, akhirat pun dia benci. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kita ulang lagi Rabiatul Adawiyah. Karena doa Rabiatul Adawiyah itu tidak sesuai dengan kita. Levelnya terlalu tinggi, peringkatnya. Kalau aku beribadah kepadamu ya Allah, mengharapkan surgamu, jauhkan aku dari surga. Kalau aku beribadah ya Allah, takut akan nerakamu, masukkan aku dan nerakamu. Tak ngeri gitu. Coba orang wali. Tak berani kita. Kenapa bukan level kita? Tetapi ya Allah, aku ibadah ini bukan karena surga, bukan karena nerakamu, karena cintaku kepada. Jadi orang-orang seperti ini dalam bab perbuatan mereka tidak teringat khusus bagian-bagian itu. Kalau bahagian kita contohnya, kita bersedekah kita. Contohnya kita sedekah, kita masukkan ke tabung madrasah, tabung masjid, tabung surau atau mushola. Contoh 100.000, duitnya merah. Dimasukkan dulu kamu. Ya Allah, sehatkanlah aku. Ya. Ini namanya menyogok Allah. Disuapnya Allah. Suap. Rendah Allah. Dikasih duit. Ya Allah, berikan aku sehat. Jadi kalau kita tak kasih duit, adakah Allah tidak begitu? Allah ini rahmatnya tidak ada batas. Rahmat Allah melampaui segalanya, rahmat Allah. Tapi adakah kita salah minta surga? Tidak salah. Jadi hadirin sekalian, itulah namanya kita ingin meluaskan ibadah. Jadi kalau dulu kita pernah
kita teringat permintaan di zaman SD, di zaman SMP, ingat-ingatlah permintaan. Sekarang umur kita mungkin 60 tahun, 70 tahun contohnya. Adakah permintaan zaman ini? Kan seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Tapi Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi di dalam dunia ini ada surga. Siapa yang masuk surga itu tak ada kerinduan padanya tentang surga akhirat. Apa ya? Ma'rifatullah ta'ala. Ma'rifat kepada Allah. Kita meyakini bahwa tiada yang berbuat melainkan Allah. Tapi meyakini, belum merasakan. Ada ma'rifah, ada du ma'rifah. Orang yang kenal Allah ini meyakini dan merasakannya. Coba kita lihat diri kita. Kita pada meyakini dan merasakan atau meyakini saja? Dia tentu berbeda. Ditanya kepada kita semuanya, apakah rasa madu itu? Manis. Semua kita menjawab madu itu manis. Tapi boleh jadi di antara kita ada yang sudah merasakan madu itu, ada yang belum. Jawabannya sama. Perbedaan mana? Pada merasai madu. Pada merasai madu. Semua orang bilang, semua orang cakap madu itu manis. Manis kan? Aku rasa madu manis. Sudah pernah merasakannya belum? Mekah itu ramai. Bahkan berita memberitakan kalau haji itu musim haji 3 juta hingga 4 juta lebih manusia berhimpun di Mekah, Madinah atau di Arafah. Ramai, ramai. Tapi kita belum pernah ke sana. Belum pernah kita merasakan keramaian hiruk-pikuk manusia di sana. Jadi orang yang mengatakan bahwa madu itu manis dan dia pernah merasakannya, dan orang yang mengatakan bahwa madu itu manis dan dia belum pernah merasakannya, itu berbeda. Berbeda. Dia tidak sama. Lalu bagaimanakah orang yang meyakini Allah itu ada dan dia merasakan Allah itu ada? Macam mana melihatnya? Ada dari perbuatan, perkataan dan perbuatan. Nampak. Dia nampak. Lalu hadis sekalian, bagaimana cara kita mendapatkan ma'rifah khasah ini? Ya kan? Ma'rifat khasah. Kita itu meyakini Allah itu ada dan kita merasai Allah itu ada. Yakin Allah itu maha mendengar, kita pun merasai Allah itu mendengar. Sampai ke situ pun tidak. Yang pertama namanya Thariqatul Hidayah wal Inabah. Ya. Kembali kepada Allah, lalu dia mendapat hidayah. Namanya Thariqatul Hidayah wal Inabah. Dan yang kedua Thariqatul Ijtiba' al-Ijtiba'. Al-Ijtiba' wal Istifad. Ijtiba' ini Allah yajtabi, kan dalam Quran Allah yajtabi, memilih, menarik. Ada orang ditarik Allah, ditarik Allah.
Apa sebabnya hamba itu ditarik oleh Allah? Awalnya jahat menjadi baik, ada sebab-sebabnya. Hadirin dan hadirat sekalian, saya ulang, yang pertama itu untuk kita mendapatkan ma'rifah khasah itu, jalan pertama namanya thariqatul hidayah wal inabah. Ini jalannya panjang dan sulit, susah. Itulah pada mukadimah saya sebutkan, dia beramal. Dia berwirid. Maka kita dalam ibadah kita di dalam tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini kan ada konsepnya, ada metodenya. Zikir kita dua, ismu dzat dan nafi isbat. Kalau sesuai makam-makamnya, maka kita akan mengalami pengalaman rohaniyah yang tidak kita rasai sebelumnya. Dan itu mesti dibimbing. Jangan terpana kita melihat keindahan di luar istana, terpana dengan keindahan itu, tapi tak pernah masuk ke dalam istana. Berwarna-warni bunga yang kita lihat, pokok yang indah, burung-burung yang berterbangan dengan suara yang merdu, terpana kita keindahan itu, masuk tak pernah. Di luar aja pokoknya. Maka itu latihan namanya riyadhat. Riyadhat itulah yang mesti dibimbing, ya, dilatih, dibimbing supaya tidak tersilap. Karena hadis sekalian, dalam kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala yang panjang itu banyak hambatan dan rintangan. Banyak. Makanya seorang salik itu kan ada itu dalam ajaran dasar tarekat Naqsyabandiyah, ajaran dasar. Di antaranya, kalau berjalan dari rumah suluk ke masjid, ini undung-undung dibawa, letakkan di sini. Memandang itu, jadi pandang tuh kaki, berjalan tuh kaki dipandang, supaya meruntuhkan rasa ego yang ada pada setiap diri manusia. Takut kita ego. Kita pandang kaki kita berjalan supaya rendah hati. Jangan kita macam ilalang, rumput lalang. Jadi kenapa pakai undung-undung sopan ditutupnya? Supaya kita tidak melihat warna-warni dunia. Nanti kalau kita melihat ke depan, ada sajalah yang dilihat. Baik itu warna, rupa, suara, gerak dan lain-lainnya, boleh mengganggu pemikiran kita. Begitu nih. Ini ajaran dasarnya. Kalau sudah di dalam kumpulan sejuta manusia, hatinya tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah kita ceritakan Abdullah bin Ja'far tak pernah lupa niat Allah. Walaupun kaki dipotong, tetap niat Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam, ingin kita begitu. Tapi jalan itu panjang. Thariqatul hidayah wal inabah, ini jalannya panjang, penuh liku-liku, kerikil-kerikil tajamnya, hambatan, rintangan dan lain-lainnya. Dan itu ada cara-cara sehingga sampailah kita. Sebab dalam perjalanan itu banyak gangguan. Dalam berzikir demikian juga. Ketika kita mengalami pengalaman rohani, seperti yang saya sampaikan, sampai ke tahap kita ini diuji oleh Allah dengan kelebihan-kelebihan. Diuji dengan kelebihan-kelebihan. Karena banyaknya kita berzikir, tidak putus-putus zikir kita, sehingga Allah uji kita dengan kelebihan. Kelebihan apa? Keistimewaan yang Allah berikan pada kita. Doa kabul. Jadi kalau dia sudah merasa doa kabul, dia pun berhenti. Ini tak perlu saya teruskan untuk diri saya ini. Sudah sampai kepada pokoknya, bukan itu. Tujuan utamanya adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka maktubi. Melompat pagar yang tinggi pun tidak,
berjalan di atas air pun kita, terbang di angkasa, bukan itu tujuannya. Tujuannya ilahi, anta maksudi, walidhaka matlub. Kenapa? Karena banyak orang berhenti ketika Allah uji dengan kelebihan-kelebihan itu. Oh gitu, oh anak, tapi itu hilang, hanya sekali. Hanya sekali. Tak payah dapat. Karena tujuannya sudah berbeda, dah keluar dari jalur. Yang kedua, tadi thariqatul hidayah wal inabah. Yang kedua, thariqatul ijtiba. Ijtiba ini dipilih, ditarik. Jangan sekali-kali kita meremehkan orang yang kurang ibadahnya. Jangan. Kita remehkan dia, ditarik Allah. Lebih elok dia dari kita lagi. Akhirat kita pun tahu apa amal elok. Tengok. Hadis sekalian yang kedua ini Allah yang menariknya. Jadi manusia ada hamba tenggelam dalam lautan dosa. Kerjanya berbuat maksiat, berbuat dosa. Akhirnya menjadi orang elok. Jangan pernah kita meremehkan orang pelaku maksiat ini. Dah banyak kita dah. Seumur hidup dia berbuat kemaksiatan, akhirnya masuk surga. Dibunuhnya berpuluh-puluh uang, seharusnya masuk neraka, dimasukkan Allah ke dalam surga. Kita yang taat belum tentu. Makanya pernah saya sampaikan, saya ingin ulang. Ketaatan boleh membawa seorang hamba ke dalam neraka, dan kejahatan yang dibuat oleh seorang hamba justru membawanya ke dalam surga. Tak balik Ustaz? Tidak. Tak balik. Apa maksud ketaatan membawa hamba itu ke dalam neraka? Ketaatan yang dibumbui dengan kesombongan, riya dan lain-lainnya. Dia tidak sandarkan kepada Allah, merasa dirinya. Lalu apa maksud kemaksiatan yang membawa seorang hamba itu ke dalam surga? Dia berbuat maksiat, dia insaf dan bertaubat. Taubat itulah membawa ke dalam surga. Oleh karena itu tidak boleh kita meremehkan pelaku maksiat. Doakan, jangan kita cibir dia, jangan kita hina dia. Apatah lagi dipujikan, karena Rasulullah tidak pernah berbuat demikian. Jadi hamba bergelimang dengan lautan dosa bertahun-tahun, maka dengan karena rahmat Allah, Allah menariknya, Allah memilih. Jadilah dia orang baik, yang dulunya jahat dan terkenal kejahatannya, tapi setelah itu dia orang yang terbaik dalam kalangan masyarakat. Banyak Malik bin Dinar, Hudayr bin Iyad, penjahat semuanya, bukan tanggung menyembelih uang, selewa menyembelih uang. Dan dikasih atau sembelih, dibunuhnya dengan kejamnya. Tapi pada akhirnya bertaubat dan menjadi wali dari auliyaillah ta'ala. Dulu jahat menjadi wali. Jadi kita ini ada peluang kita menjadi wali ini. Ada peluang kita menjadi wali. Ada. Ya, tapi jangan dicita-citakan. Peluang ada. Sudah lebih Iyad saja jadi wali.
Hadirin sekalian, dulu dia jahat, lalu menjadi orang baik. Kenapa? Karena Allah tarik dia, Allah pilih. Kenapa Allah pilih dia? Kenapa Allah tarik dia? Kenapa bukan kita? Kan ini kita, kita sembahyang, dia masuk. Tidak kita, dia dengan gantung masuk. Iya tuh aku amal itu, kan begitu. Dari combo aku amal itu. Maka hadir sekalian, di antara sebab hamba itu ditarik oleh Allah yang dulu jahat menjadi baik, yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu, berilmu. Boleh kita contohkan, dia dulu belajar di sekolah agama, SD agama, sanawiyah, wadah agama, sanawiyah, aliyah agama, dan sekolah aliyah sanawiyah terpilih lagi. Tapi sistemnya asrama, 6 tahun 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah, 6 tahun dalam asrama. Keluar dari asrama, atau tuala. Tengoknya dunia, dulu dalam asrama, 6 tahun di asrama, bila keluar, hilang kendali. Hilang kendali. Akhirnya menjadi isu pembicaraan. Sayang, jangan sayang dia menuntut sekolah agama tapi kelakuan begitu, jangan begitu. Tak boleh kita bercakap begitu. Jahat, luar biasa. Tetapi hadis sekalian, Allah uji dia dengan sakit, karena sakit itu lagi bertobat. Dasar ada. Jadilah dia orang terbaik dalam kalangan masyarakat. Al-ilmu. Yang kedua, as-sakha, dermawan. Dermawan. Kadang sembahyang, kadang tidak. Kadang orang lalu sembahyang, haji dia orang dia haji lagi. Haji dia lagi. Dia kadang sembahyang, kadang tidak. Tapi dalam bab sakha, bersedekah, tak ada imbangnya. Tak ada imbangnya. Dia, tapi sembahyang jangan banyak. Bab sedekah tidak ada yang mengatasi dia. Dialah orang paling hebat. Ini juga boleh ditarik oleh Allah. Makanya beramallah kita, karena kita tak tahu amal yang mana satu Allah masukkan kita dalam surga. Yang ketiga, al-adlu, adil, pemimpin adil. Namanya pemimpin, ya, banyak bocor, ada sembahyang tidak. Tapi bab keadilan itu kan ada sekarang ini, isu sekarang ini, seorang anak datang ke kantor polisi ingin memenjarakan ibunya. Ingin memenjarakan ibunya, bukan main-main. Apa kata polisi itu? Biar ku tanggalkan pangkatku, lebih baik ku selamatkan ibu. Karena anak ini bukan anak lagi, anak derhaka. Tega dia memenjarakan ibunya. Dan polisi pula yang baik itu, dia bersedia menanggalkan pangkatnya, hanya ingin menyelamatkan ibu tadi. Bukan ibu dia, bukan nama dia, nama orang lain. Al-adl. Yang keempat, suhbatus shalihin. Bersahabat dengan orang salih. Bersahabat dengan orang salih. Ini pun boleh, sebab di antara sebab ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pun di akhirat nanti ditimbang-timbang amal kita. Amal kita ini dah macam tak ada harapan. Tak ada harapan. Dah buat sekolah, cek ini, maksiat semua. Maksiat semuanya. Tak ada, maksiat semuanya.
Tengok lagi malaikat. Mana tahu, Allah cuma tahu sebenarnya, cuma Allah ingin keadilan itu. Oh ada. Apa itu? Dia pernah sekali bersahabat dengan orang saleh. Sekali. Tuan-tuan ngeyelah. Sekali saja. Oh, kalau begitu naik kan? Naik. Masuk surga. Yang kelima, mahabbatus shalihin. Cinta kepada orang saleh. Cinta kepada orang saleh. Itulah macam tadi juga. Dia ada terkadang kawan-kawan kita ni ya. Berduyun-duyun orang ke masjid. Dia kurang ada ya. Amai ya orang. Kemana orang? Nah, jelas-jelas orang mau ke masjid, ditanya mau mana ni? Kemana aja namanya. Dan orang sudah paham. Perangai dia seperti sudah paham. Tetapi tuan-tuan sekalian, pembelaannya terhadap orang-orang saleh luar biasa. Tak main-main biar dia mati dalam membela orang saleh. Biar dia mati. Karena tak cintanya kepada orang saleh. Kenapa? Karena ulama ini warasatul anbiya, pewaris nabi. Tengoklah dulu-dulu mereka bersedia mati hanya ingin menyelamatkan guru-guru mereka. Dan hal ini juga lah di antara sebab dia boleh ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik. Dulu yang sembahyang, denai dia yang paling kuat sembahyang. Dulu mengejek, denai tidak. Yang keenam, kasratus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak berselawat atas Nabi. Dan selawat atas Nabi ini banyak macamnya. Kalau kita ini kan salatan tunjina saja kan. Antara yang populer lah kita di kampung kita ini. Ada di Dalail Khairat. Dalam kitab Duma, dalam Khairat selawat semua. Banyak selawat, ada selawat hari Senin, selawat hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Balik dari Senin, selawat semua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kasih dan cinta kepada orang yang selawat kepada. Ya. Dan yang terakhir adalah as-sabi'ah nasabun thayyib. Di antara perkara yang boleh menarik, di antara perkara hamba itu boleh ditarik menjadi orang baik karena nasabun thayyibun, nasab yang baik, nasab yang elok. Ya, itulah dia tuan-tuan dan hadirin sekalian. Janganlah kita terlalu berharap ditarik. Yang penting itu amal. Hal-hal ditarik atau ditarik serahkan pada Allah. Jangan kita berdoa, ya Allah tariklah aku. Beramal tidak. Jangan begitu. Ya Allah, kita berdoa, doa kita ya Allah, terimalah segala amal ibadah aku. Ampuni segala dosaku ya Allah. Masukkan ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa hidayah salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana bi ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.